Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Dam Iman. Nah, sekarang kita lagi belajar lagi ke bagian yang selanjutnya. Yuk langsung aja kita lihat ke layarnya ya. Nah, ini kan kita nerjemahin lagi ya yang di sini ya. Kita belajar dari Mike Johnson dari videonya ini. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi ya. Oke, langsung aja di sini. Kalau kalian mau ada video yang ingin saya terjemahkan, kalian bisa menghubungi saya. Link deskripsi di mana sih kalian bisa menghubungi saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Yuk langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Sebentar. Oke, ini ada di sini, oke. And create, you can't. You don't have any vocabulary to create with. You don't have any vocabulary to create with. Kalian nggak punya vokabulari, kosakata kalian, kalau caranya begitu, kosakata kalian nggak punya kosakatanya gitu. Kalian nggak punya kosakatanya, oke? Jadi ketika kalian mau improvisasi, kalian harus tahu dulu kosakata apa yang kalian akan gunakan supaya kalian nggak terlalu kemana-mana gitu loh. Ini kan tujuannya untuk latihan ya. Ketika kalian main ya terserah aja. Tapi nanti ini kan kalian latihan. Inti dari latihan adalah melatih sesuatu yang kalian belum bisa. Jadi kalian harus benar-benar dipetakan dulu bagian yang mana kalian belum bisa. Dan di situ yang kalian latih gitu. Yang maksudnya gitu. So you can sit there and think. Jadi kalian bisa duduk di dam kalian terus mikir gini. Jadi kalian bisa duduk di depan dam kalian terus. So you can sit there and think. Terus mikir kayak gini misalnya. Oke. All right. What if I put one hand between every cross stick? Oh. Gimana kalau gue mainin? Tunggu. What if I put one hand between every cross stick? Oke. Gimana kalau gue mainin di antara tuk yang dimainkan di tangan kiri. Jadi kalau dia mainin, kalau misalnya ini dia mainin not 1/8 ya, tuk, tak, dia mainin di upbeatnya gitu. Dia akan memainkan di upbeat. Saya akan menjelaskan. Nah itu penjelasan dia segampang itu tadi. Kalau kalian mau pakai terminologi yang lebih jelas itu adalah upbeat. Upbeat itu adalah not yang di atas ya, not 1/8 yang di bagian keduanya. Jadi kalau kalian, ini metronom saya nggak ada lagi. Oke, saya nggak mau pakai metronom itu karena dia nggak ini. Kayak misalnya tak tu wa tak. Nah itu upbeatnya tuh. Jadi nih itu yang disebut upbeat ya. Alright, what if I put one hand between. Tuk ini tuk metronom ya maksudnya, tapi tuk di sini nih mengacu tuk di snare-nya sebelah kiri ini, nanti kita akan lihat. Nah itu tuh tuk tuh itu maksud saya dengan tuk. Tak. Jadi tangan kanannya itu main not 1/8 upbeat nih sebenarnya. Tuh. Jadi sebenarnya kalau disatuin tuh dia memainkan not 1/8 itu. 2 biji itu tuh. Oke, tapi nggak selalu. Oke. Alright, two hands as triplets. Oke, terus kemudian. Alright, two hands as triplets. Lalu kita bisa mainkan triplet di sini. Alright, two hands as triplets. Lalu kita bisa memainkan 2 not di tangan kanan itu sebagai triplet itu sebagai kesatuan sama yang kirinya ya. Tangan kiri tak, tangan kiri di snare ya. Tak. Triplet itu dalam satu ketuk kita memainkan 3. Kalau misalnya metronom begini. Tuaga tu. Nah itu nanti bisa dimainkan di antara tangan kiri sama tangan kanan. Kiri, tangan kiri tak. Ini yang dia mainin nih. Makanya dia bilang triplet. Tuaga cepat mainin. Terus kemudian dipindah-pindahin gitu. Tapi 2 di tangan kanan, 1 di cross stick-nya itu.
Terus kemudian dipindah ke bass drum tadi. 3 hands is 16th notes. Oke, terus dia mainkan 3 hands. 3 hands is 16th notes. 3 not di tangan kanan. 3 not. 3 hands itu 3 tangan sebenarnya. Tapi maksudnya di 3 not di tangan kanan gitu. Di sini kita mainkan not 1/16. Nah, di sini kalian jadi belajar not ya. Not 1/16 itu kalau metronom dalam satu tuk metronom kalian mainkan 4 not. Kalau misalnya metronomnya ini tuwagapa 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 ta. Nah, itu 4 not dalam satu ketuk itu nanti bisa kalian mainkan terserah kalian gitu. Misalnya tangan kiri 1, tangan kanannya 3. Misalnya kayak gitu. Nah, ini dia tadi 3 not tangan kanan gitu. 16th notes. Tuh, ini tangan 3 nih. Tangan kanan ini dia mainin 3 nih. All right, maybe some bass drum stuff. All right, maybe some bass drum stuff. Kayak gitu kira-kira. All right, maybe some bass drum stuff. Kayak gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Atau bisa juga kita tambahkan bass drum gitu. Atau kita dia nambahin bass drum atau mainkan bass drum gitu. Jadi mencampurkan. Kita lihat dia memainkan dia nambahin bass drum bener. Tambahkan bass drum, dia mainin hi-hat tangannya, tambahin dengan bass drum. Bass drum ikut. So you start working on your vocabulary that allows you to tell a story. Okay. So you start working on your vocabulary. Jadi di sini kalian mulai So you start working on your vocabulary. Jadi di sini kalian mulai mengembangkan kosakata kalian. Jadi di sini kalian mulai mengembangkan kosakata kalian. Ini dia vocabulary. Ini maksudnya kalau di drum ini gitu, bukan maksudnya ke bahasa gitu loh. Jadi kosakata di sini itu adalah kata-kata yang akan kalian ini kalau di bahasa kan kata-kata yang akan dipakai untuk ngobrol kan. Kalau kalian misalnya belajar bahasa Inggris, kalau kosakata kalian masih sedikit, kalian ngomong bahasa Inggris juga masih ribet gitu. Tapi kalau kosakata kalian bahasa Inggrisnya udah banyak, kalian akan otomatis lebih mudah untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, itu dia tadi mainin not 1/8 upbeat gitu, terus mainin not 1/8 triplet, not 1/16, itu kosakatanya udah makin banyak, terus dia tambahin dengan bass drum juga. Nah, itu kan makanya itu dia bilang di sini kalian mulai mengembangkan kosakata kalian. Kosakatanya mulai makin bertambah nih gitu. Oke. Vocabulary that allows you to tell a story. Yang nantinya akan memungkinkan kalian untuk membuat cerita. Ini maksudnya membuat cerita ini to tell a story. Tell itu memberitahu. Story itu cerita. Maksudnya apa sih kok di dalam to tell a story? Emang ngebuat cerita, emangnya novel gitu, penulis cerita? Enggak. Jadi itu tadi kosakata itu dia memisalkan kosakata gitu. Jadi permainan itu tadi, not-not yang dia mainin, wah kosakatanya makin banyak. Terus kemudian dia itu maksud dia cerita adalah permainan dia yang dia mainin solo drum di situ akan ngebuat orang enak gitu loh. Ada jalan ceritanya gitu. Gak cuman asal tapi udah kemana-mana gitu. Tapi dia tersusun rapi sehingga ada alurnya gitu. Maksudnya dia itu gitu dengan cerita di sini. Like this. Seperti ini misalnya. Kenapa dia ketawa ya? Seperti ini misalnya gitu. Dia nyontohin nih di sini. Oke. Yang nantinya akan memungkinkan kalian untuk membuat cerita seperti ini nih misalnya ceritanya. Nah, ini cerita versi dia ya. Jadi dia dari kosakata yang dia punya itu dia akan membuat cerita. Maksudnya dia akan membuat solonya dia itu menjadi enak didengar dan nanti akan ada polanya gitu loh. Kayak ada ceritanya gitu, ada alur ceritanya gitu. Kalau cerita kan nggak bisa tiba-tiba datang terus tiba-tiba bertengkar gitu. Ada jalan ceritanya pada suatu hari. Itu kan cerita kan selalu ada awalnya gitu. Pada suatu hari tinggallah bla 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 gitu. Nggak bisa langsung tiba-tiba dia berantem gitu. Ceritanya dari mana awalnya gitu kan. Itu maksudnya dia gitu. Jadi ntar kalian lihat deh, dia nggak tiba-tiba langsung brang
solo edan-edanan, tapi lihat ada ceritanya, ada alurnya gitu. Like this. Tuh, dia mainin gitu. Dia ngenalin tetat diulang lagi kan. Itu jadi ininya. Tuh diulang lagi. Tuh, diulang lagi. Oke. Tuh, kemudian mulai dipindahin ke yang lain. Tuh. Dari situ jadi dia ngembangin gitu loh. Jadi ada alurnya, nggak tiba dari awal nggak langsung begitu gitu. Dikembangin makin lama makin keren gitu. Maksudnya cerita tuh di sini. Oke, tuh. Ini triplet nih. Tuh. Yang tadi itu terus dia main lagi notes 16 itu. Nah. Oke. Nah, ini tripletnya gini. Satu triplet. Oke, kan? Jadi ada alurnya kan gitu. Nggak kemana-mana gitu maksudnya dia. Oke, jadi that'll work. Oke. Kayak gitu kira-kira gitu. Ini saya pakai terjemahan bebas aja ya. Jadi nggak, kalau terjemahan ngikutin kata per kata jatuhnya gimana. So stage 2, that's creative. Jadi tahapan kedua adalah bagian melatih kreativitas. So stage 2, that's creative. You have to sit inside of a parameter. Jadi tahapan kedua itu adalah melatih kreativitas. Melatih kreativitas di dalam set ya. You have to sit inside of a parameter and create. Creative. You have to sit inside of a parameter and create. Kalian perlu ada di dalam satu batasan. Kalian perlu ada di dalam suatu batasan, dan di situ dan di batasan itulah kalian berkreasi. Gitu ya, ada batasannya. Kalau kalian belum mengerti batasannya itu apa, nonton video saya yang sebelumnya, karena itu dibahas di video saya sebelumnya. Di videonya dia yang sebelumnya, pertimbangan kita yang sebelumnya. Now you're 20 minutes deep into your practice session. You've warmed up your body completely. Okay. So now you're 20 minutes deep into your practice session. Jadi kalian sekarang sudah melakukan 20 menit dari latihan kalian. Jadi sekarang kalian sudah melakukan 20 menit dari waktu latihan drum kalian gitu. Kan yang kemarin tuh 10 menit, ini 10 menit gitu. Jadi 20 menit gitu. You've warmed up your body completely. Kalian sudah memanaskan badan kalian terlebih dahulu. Pemanasan kurang lebih gitu. Kalian sudah memanaskan badan kalian. You've warmed up your body completely. Badan kalian sudah benar-benar panas. Udah, karena memang kalau kalian main juga perlu pemanasan dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung jeger, apalagi kalau kalian mainkan yang susah-susah. Kalau langsung jeger tanpa pemanasan itu bisa bahaya juga. Body completely, and you've warmed up your mind, and you're now ready to start. And you've warmed up your mind. Dan kalian juga sudah melakukan pemanasan pikiran tadi ngebatasin tadi begitu, terus gue mau mainin apa aja di situ ya gitu. Jadi tadi pemanasan pikiran tadi, ini gue mainin ini tuh gitu. Maksudnya dia. And you're now ready to start stage 3 and truly practice. Nah, sekarang kalian akan masuk ke tahapan ketiga. Ready to start stage 3. Selanjutnya kalian akan masuk ke tahapan ketiga. Oke.
And you're now ready to start stage 3 and truly practice. Dan kalian akan benar-benar latihan di sini. Dan kalian akan benar-benar latihan drum di sini. Oke, ini habis nih. Oke, swing. Oke, habis ya. Kita habis beneran. Nah, oke, saya rasa sekian dulu sharing dari saya ya mengenai ini. Jadi nanti saya udah nggak ngajar-ngajar lagi, udah males. Ini saya juga latihan aja buat melatih kemampuan menerjemahkan, karena memang kemampuan menerjemahkan itu memang harus dilatih gitu. Kalau nggak dilatih jadi kayak yang nggak cepet gitu loh. Tiba-tiba kok ini apa ya bahasa Inggrisnya apa ya? Bukan bahasa Inggrisnya apa ya? Nerjemahin ke bahasa Indonesianya yang luas apa ya gitu. Biar nggak kayak Google Translate itu apa sih gitu. Kayak gitu. Jadi memang kecepatan terjemahin juga gitu. Jadi nanti kalau kalian ada video-video yang ingin saya terjemahkan, kasih tahu saya aja. Itu kebetulan saya juga membuka jasa penerjemahan video. Atau kalian mau beli video-video drum yang sudah saya terjemahkan, ada juga. Itu linknya di kotak deskripsi yang terletak bagian bawah dari video ini. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di video kita yang berikutnya ya. Kalau saya nggak capek ya akan ada. Kalau saya nggak sibuk juga akan ada. Tapi kalau nggak ada ya udah, dimaklumin aja. Sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.